Seiring tibanya pagi, kita memasuki akhir pekan. Selamat pagi dan berakhir pekan, ibu bapa, oma opa, dan saudaraku yang baik. Kita sambut pagi ini dengan hati riang dan penuh syukur. Firman Tuhan yang kita renungkan di akhir pekan ini, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudaraku, kita semua sebagai manusia punya beban masing-masing yang harus dipikul. Selama hidup, beban ini datang dan pergi silih berganti, termasuk orang Kristen. Yang membedakan beban seseorang dengan sesamanya yang lain adalah ukuran, bentuk, maupun jenis bebannya. Ada orang secara ekonomi sudah serba kecukupan, tapi dia menghadapi beban kesepian. Kita bersyukur tatkala beban tertentu tengah kita hadapi dan kita kewalahan mengatasinya. Kita punya Tuhan yang maha baik, Tuhan yang bersabda, "Marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan." Selain peran Tuhan yang mengangkat beban kita dan kita merasa ringan, terdapat pula peran sesama. Dalam hal ini, dalam panggilan orang beriman, hadir dan ikut meringankan beban orang lain. Dengan demikian, selain setiap manusia memiliki beban, sebagai orang beriman, kita hadir untuk membantu meringankan beban yang ada di bahu orang lain. Oleh karena itu, Rasul Paulus mendorong dan mengingatkan panggilan itu kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Semasa hidupnya, jemaat Yerusalem mengalami beban berat. Mereka mengalami krisis kebutuhan pokok. Maka Rasul Paulus mengetuk hati jemaat Korintus, jemaat-jemaat di Makedonia, dan termasuk Galatia. Pesan ke jemaat Galatia jelas dan to the point. Dia meminta mereka, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Di sini merupakan ajakan untuk membuka telinga atas saudara seiman yang tengah mengeluh, dan membuka mata atas saudara seiman yang tengah menderita, sekaligus bertindak konkret meringankan mereka yang terbeban. Bagaimanapun, orang-orang Galatia tidak bisa bermasa bodoh dengan jemaat Yerusalem maupun sesama di antara mereka sendiri. Saudaraku, suatu hari Tuhan mengabulkan permintaan seseorang yang ingin tahu perbedaan antara sorga dan neraka. Pertama, Tuhan membawa orang itu ke sebuah ruangan. Di dalamnya ada orang-orang yang di depannya terdapat meja dengan makanan berlimpah. Meja mereka penuh ceceran makanan. Mereka berusaha mengambil makanan dan menyuap ke mulutnya masing-masing. Tapi tidak ada yang berhasil. Karena sendok makan mereka panjang sekali
sehingga mereka frustasi, gaduh, dan saling berseteru. Tuhan lalu berkata, itulah neraka. Tuhan membawa orang itu ke ruangan lain. Tampak di sana ada orang-orang yang di depannya penuh makanan. Sama, mereka memegang sendok yang panjang sekali. Tapi meja mereka bersih, suasananya tenang, semuanya ceria. Dan tampak mereka saling menyuapi. Tuhan kemudian berkata, inilah sorga. Pesan kisah ini, saudaraku, beda antara sorga dan neraka adalah terletak pada cara melihat kesulitan orang lain dan kesulitan sendiri. Neraka adalah di mana di sana manusia hanya konsentrasi dan cuma memikirkan dirinya sendiri. Masa bodoh dengan kesulitan orang lain. Sehingga itu justru makin menambah penderitaan. Sedangkan sorga adalah hidup dalam kebersamaan yang di dalamnya ada sikap saling melayani. Sehingga beban masing-masing pun teratasi. Saudaraku, respon penting menyikapi beban atau kesulitan hidup adalah saling mengulurkan bantuan, saling tolong-menolong. Mari kita berdoa. Tuhan, tanamkan dalam diri kami kepekaan atas orang lain dan sikap peduli atas beban mereka. Engkau sendiri telah melakukannya atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.